Iya, TIK, Pak. Dalam Ya. melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di kelompok tani. Di kelompok tani. Iya. Di wilayah pada wilayah Nanti ini Pak di anunya di kelompok tani itu saya ke KWRIA wilayah kerjanya kita kan wilayah di kerja Kecamatan Dapal Selatan. bukan wilayah kerja apa Di itu? di wilayaya binaan Desa Abajaran, Bukan Kecamatan maksud Dapal saya Selatan. apa UPT dia atau apa? BPP Pak, BPP maaf. BPP, Iya iya. BPP pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian Lempe, Kecamatan Dapal Selatan. Ya. Oke. Kurangnya pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi ya, dalam melaksanakan penyuluhan pertanian di kelompok tani. di kelompok wanita tani. Iya di Oh, kelompok di tani. kelompok. Nanti pemecahan isinya itu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui media penyuluhan berbasis video atau sound slide Tunggu, dalam kalau kegiatan penyuluhan pertanian di kelompok wanita tani. gagasannya apa? Iya, Optimalisasi. optimalisasi pemanfaatan. Iya, iya Pak. Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui Infocom ya. Coba ulang-ulang optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui media penyuluhan berbasis video atau sound slide. Melalui video. Media penyuluhan berbasis video atau sound slide. Media penyuluhan. Ya. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui media penyuluhan. Ya. Gitu aja. Iya, Pak. Lebih spesifiknya saya Pak di ini di kelompok di wilayah kerja itu ya. 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 Yang Maksudnya walaupun pendek begini tetapi dia nanti di kegiatannya apa itu di media apa saja di situ? Video apalagi? Video, ada brosur Pak. Ya, enggak apa-apa. Berarti media itu dia masih meluas kan? Iya. Tidak spesifik hanya video tapi ada brosurnya gitu. Iya. Oke. Oke. Di wilayah kerja BPP Lempe, Kecamatan Dapal Selatan. Iya, Lempe. Kecamatan Dapal Selatan. Oke. Nah, ya. Tapi Pak, yang ini yang saya mau tanyakan dalam ini diagram fishbone-nya kan Pak? Ya, kenapa? Di sini yang saya pakai tekniknya ini metode 5S yang ada skill, ketampilan, supplier, pemasok, sistem, dan surrounding-nya. 4 yang saya pakai Pak. Di mana? Di fishbone? Fishbone. Iya, yang penting ketemu masalahnya. Iya, itu yang masih perlu pemecahan kayak Pak. Di Ya. skill yang saya taruh keterampilannya itu di sini kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi informasi, teknologi dan informasi. Iya, enggak apa-apa. Iya. Iya, enggak apa-apa. Kalau yang supply itu kan penyebabnya kan? Iya, iya. Penyebabnya itu dari tulang-tulang ikannya itu. Iya. Masalahnya muncul di kepalanya. Kamu gitu tuh? Iya. Iya, iya Pak. Iya. Nah. Enggak apa-apa. Cocok itu Pak. Iya, enggak apa-apa. Kalau ragu coba download di Google. Tentang apa saja kira-kira penyebab sehingga masalah ini muncul. Dapat itu. Di situ kan biasa dijelaskan tuh ada mesinnya, ada sumber daya manusianya, ada sarprasnya gitu. Sebab-sebabnya itu. Tidak apa-apa, silakan berkreasi sendiri tentang sebabnya.
Artinya sebab itu bisa menyesuaikan limit kerja kita kan, Iya, di tusi kita. Iya, boleh. kayak di itu surroundingnya Pak, di bagian lingkungannya itu belum adanya inovasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Iya. Penggunaan media itu kan salah satu inovasi yang Anda angkat nanti. Kalau belum pernah dilakukan media video Iya, itu atau belum ya pernah. brosur itu salah satu inovasi. Ingat, inovasi itu adalah sesuatu hal yang baru di Pembaruan. lingkungan itu dan bermanfaat. Nah, inovasi pun itu walau dia. Inovasi juga namanya. Misalnya, ATM itu amati. Kita amati dulu. Kemudian kita tiru. Baru modifikasi. Dimodifikasi. Dimonit dia. Kan? Pasti tetap terdepan. Begitu kata Yamaha. Kan? Dia Yamaha modifikasinya hanya dia punya dia punya lampu sen saja, tetap dia terdepan. Gitu. Nah, gitu ya. Iya. Jadi ada sedikit perubahan dari aslinya, tapi itu bermanfaat. Tetap perubahan juga namanya. Ya, terus Pak, ini di kegiatan-kegiatannya nanti Ya. kayak yang kayak Bapak jelaskan tadi sama Bapak itu. Berarti Di kegiatan sini- intinya menyediakan video. Iya, satu. Itu buat dulu aplikasinya, buat dulu apanya semua, buat Iya, dulu iya, apanya semua kan gitu. Iya, Begitu juga brosurnya, buat tersendiri juga brosurnya. Baru melaksanakan penyuluhan. Iya. Iya. Di situ saja sudah 3. Iya. Setelah Terakhir 4 melaksanakan melakukan. penyuluhan, dievaluasi. Iya. Rencananya buat kuesioner begitu Pak, boleh? Boleh. Apa saja yang cocok. Yang bisa memperoleh Hasil ya, evaluasi memperoleh hasil. hasil evaluasi itu, hasil pelatihan itu, hasil penyuluhan itu. Kita tahu bahwa kita bisa dapatkan bahwa dia itu mengerti apa yang kita suluhkan. Iya. Tapi gini lagi Pak, yang saya tanya. Maksudnya kalau kayak saya nanti pembuatan videonya, video penyuluhannya itu boleh saya ambil satu saja kayak tentang pemanfaatan pekarangan. Bisa? Bisa. Tidak apa-apa. Nah, saya himbau kepada kita semua ya, buat video nanti kegiatan itu. Semua. Buat video kegiatan inti terutama. Tapi nanti kan kalaupun itu nanti akan diizinkan oleh penguji untuk kita putar pada saat kita seminar, ya, seminar laporan maksud saya ya. Iya, iya. Seminar laporan itu paling cuma 2 atau 3 menit saja dia punya durasi. Tidak banyak, tidak lama. Semua harus bikin video. Bikin video. Oke, apalagi Nov? Tanyakan. Tuntaskan. Itu Pak, baru mau buat kegiatannya lagi. Iya, kalau sudah tergambar begitu tinggal membuat kegiatannya. Jangan lama-lama. Nanti marah Pak Khalid Gibran. Iya, Pak. Udah Pak, makasih Pak. Gibran. Hostnya kita yang ganteng. Dia mau marah kita kalau tidak selesai. Gitu ya, cowok ya. Tapi panggilannya Acok. Ya, siap Pak Muiz. Condong dengan semua. Ya. Boleh saya lewat di bawah kolong Pak Muiz? Boleh. Tutup saja jangan sampai mata dulu. Siap Pak Muiz. Gitu. Oke, selesai 2 orang. Izin Pak. Tambah lagi. Pak. Kita sampai jam berapa ya? Sampai dengan kita sampai di jam 11:30 Pak. Ya, biar tidak sampai tidak apa-apa. Yang penting mereka sudah paham toh. Iya, siap. Ya. Bijaksana kita punya host. Siapa? Semua mau Pak. Ya Pak. Coba dulu Sultan Herlina sama Devi lah. Wahyudin Pak. Amin Pak. Dan tadi saya raise setelah Fadli. Bapak juga tunjuk. Iya, Bapak persilahkan siapa Pak, karena semua mau Pak. Iya Pak. Begitu. Nah, sekarang lagi Hermina bicara. Silakan Helmina. Ini rajanya Belanda ini. Wilhelmina. Raja Belanda. Ayo Pak, saya bacakan saja Pak. Ya, dibacakan saja. Ya, isu saya untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga lingkungan sekolah. Langsung ke intinya saja. Yang terpilih. Ya. Kan sudah dianalisis toh.
Oh ya, sudah. Apa? Gagasannya yang Isunya dulu. yaitu Isunya dulu. isunya. Isu yang core-nya itu, yang intinya. Hasil analisis yang peringkat satunya. Yang peringkat 1, kurangnya pemahaman siswa terhadap tokoh pahlawan Ya, nasional. laju. Kurangnya pemahaman siswa terhadap tokoh pahlawan nasional. Tokoh ya. Ya, tokoh pahlawan nasional. Kalau cuma tokoh berarti cuma satu orang dia cari. Pahlawan nasional. Ya. Pakai tokoh-tokoh atau apa? Atau para tokoh? Tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh mana bagus, tokoh-tokoh atau para tokoh? Kasih masukan. Masa guru bahasa Indonesia ini? Coba. Mana Mungkin yang tepat? teman yang lain. Ya. Siapa guru bahasa Indonesia? Tokoh-tokoh toh, Pak, barangkali lah. Tokoh saja atau tokoh-tokoh atau para tokoh? Siapa guru bahasa Indonesia? Eh? Para tokoh bagusnya, Pak. Para tokoh menurut Pak Jafar. Oh iya. Setuju ya? Oke, berarti Oke. para tokoh. Makasih, Pak. Para Ya, terima kasih sama tokoh. saya, terima kasih sama Pak Jafar. Iya, maksudnya Pak Jafar. Ya, kurangnya pemahaman siswa terhadap para tokoh pahlawan. Kemudian Pahlawan apa ini? Pahlawan perjuangan. pahlawan nasional, Pak. Pahlawan nasional. Oke. Ya. Kemudian gagasan Tunggu pembacaan dulu, isi. belum selesai itu. Di mana? Oh, di anu, Pak. Di SMP Satu sekolah atau hanya satu kelas saja? Satu kelas, Pak, di kelas 8. Nah, kalau begitu nasional di kelas 8. 8 pada SMP 1 Basidondo. Nah, kurangnya pemahaman siswa, gitu ya? Ya, Kalau begitu di kelasnya kita pindahkan di atas. Siswa kelas 8. Gitu. Bisa direkam ini, Hermina. Kurangnya pemahaman kelas 8. kurangnya pemahaman siswa terhadap Pakai para kelas saja di situ ya, biar pahlawan lebih kelas. 8 terhadap tokoh terhadap para tokoh pahlawan nasional pada SMP 1 Basidondo Kabupaten Toli Solo. Basidondo. Itu ya. Iya. Ya, ya. Ada masukan teman lain dengan kalimat itu biar cantik, enak didengar. Ya? Ya? Oke, lanjut, Pak. Ya. Gagasan pemecahan isunya itu mengoptimalkan pemahaman siswa kelas 8 terhadap tokoh pahlawan nasional melalui mading. Mengoptimalkan pemahaman Siswa kelas nasional melalui mading. tokoh pahlawan nasional melalui mading, Pak. majalah dinding ya. Ya. Pada SMP 1 Basidondo. Dicatat itu Hermina. Ya, ya. Ya. Mengoptimalkan pemahaman siswa kelas 8 terhadap para tokoh nasional melalui majalah dinding pada SMP 1
Basidondo, Basidondo, Kabupaten ya. Kalitolo. Bisa ada yang koreksi kalimatnya? Mungkin ada masukan, mungkin dibalik, mungkin ditambah sedikit, atau ada kata sambung atau apa, atau imbuhan tambah. Ada? Kalau tidak ada, bungkus. Tidak ada, bungkus. Bagaimana? Kita bungkus? Iya, bungkus Pak. Sementara, bungkus. Bungkus, Pak. Ya, ya bungkus, bungkus. Oke. Oke. Ya, makasih. Sudah tergambar kira-kira kegiatannya ini? Sudah, Pak. Ya. Berarti yang mau dibuat itu adalah Mading. mading. Berapa mading rencananya? 1 saja, Pak. Oh, kecil sekali. Buat mading itu cuma 1 hari jadi. Oh, Kegiatannya sampai 20 hari. Gimana? berarti dia harus berapa, Pak? Ya, kalau bisa misalnya 3 pahlawan bikin 1 kali 1 hari itu. Supaya Oh, besoknya diperkenalkan dulu. Perkenalkan, iya. kemudian evaluasi kepada siswa. Misalnya begini, Iya. Sulawesi, kan di situ di Mading itu kan ditaruh situ pahlawan revolusi atau Ya. pahlawan nasional. Nama Sultan Hasanuddin dari Sulawesi. Nah, bikin soalnya misalnya. Begitu hari kedua atau hari ketiga, ya hari ini kita perkenalkan. Ini Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional dari Sulawesi. Nah, buat dia punya soal. Hasanuddin, pahlawan dari mana? 1 Sulawesi, 2 Jawa, 3 apa ya? Apa? Terserah. Maka dia jawab. Itu sebagai bahan evaluasinya kita nanti. Mungkin hari Oh, iya, ketiga Pak. atau hari keempat ya, buat gitu. Begitu seterusnya. Iya. Ini Pangeran Diponegoro. Tapi apa aja dulu dia untuk mengenalnya. Aja dulu dia untuk mengenalnya. Ya kan begitu nantinya ya. Iya. Nah, seperti itu gambarannya. Sampai biar banyak pahlawan tidak apa-apa. Yang penting bisa melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan jadwal itu. Coba. Kalau ditargetkan 3 hari 1 pahlawan, berarti berapa? Ingat, Iya. mari saya kasih gambaran dulu kita semua ya, bahwa kegiatan persiapan itu paling tinggi 1 minggu. Paling tinggi. Kegiatan persiapan. Setelah itu sudah kegiatan inti. Lakukan terus berulang-ulang dia. Berulang-ulang. Sama dengan tadi seperti Pak Fadli, kalau dia harus menggunakan pojok baca, mungkin 2-3 hari dia ajak ke pojok baca. 2-3 hari dia ajak ke pohon literasi. Kemudian mungkin 2-3 hari tetap dia lakukan itu menit literasi. Nah, ulang lagi. Di pojok baca itu kan bukan cuma itu saja dibacakan. Dan mungkin bukan cuma itu saja mata pelajarannya. Begitu juga di pohon literasi. Pohon literasi bukan cuma kata-kata itu saja setiap hari. Kan beda kalau matematika, bahasa Indonesia. Tutup lagi dengan kertas lain. Kalau hari ini diajak ke pohon literasi mengenai bahasa Indonesia, oh besok mungkin matematika, lusa mungkin IPA. Gitu. Oh, bagaimana kalau bukan saya punya mata pelajaran? Ya, kolaborasi. Kan ada gurunya. Apa-apa. Tapi kita yang sebagai apa ya? Sebagai fokusnya, kita yang menilai. Walaupun bukan kita punya mata pelajaran. Kan nantinya kan dia gunakan itu juga. Gitu ya. Nah, misalnya terjadwal pada hari ini matematika. Ya, ganti dia punya apa ya? Pelajaran di pohon literasi itu ganti dia matematika. Begitu kan? Misalnya kasih di total kali turun, bisa dia lakukan. Ya. Atau rumus. Oh, rumus mencari ini begini. Apa susahnya? Ulangkan ke dia. Bagaimana rumusnya kalau mencari ini? Nah, ada rumus pecahan, ada rumus apa semua. Gitu. Saya kira Anda yang tahu kalau guru itu. Anda yang tahu. Bagaimana cara menguji mereka supaya ditahu dia punya kemampuan dalam satu mata pelajaran. Saya kira Anda yang tahu.
Pak Jafar sudah senyum-senyum, pas sudah di kepalanya. Saya yakin itu. Ya Pak Jafar ya. Pasti. Gitu ya. Nah, kalau Nur Aisyah dia senyum-senyum masih bingung dia kalau karena masih beberapa contoh diberikan dia karena dia di bidang kesehatan. Ini masih fokus di guru. Dan siapa tadi satu ya? Kalau Nofri tadi di pertanian. Sudah selesai Nofri punya, sudah selesai Fadli punya. Tinggal si Helmina. Bagaimana, Mina? Ada gambaran tentang madingnya? Ya, sudah Pak. Cuma satu mading. Itu cuma setengah jam dibikin, jadi. Ya, cari saja di Google, pindahkan di laptop, print out, tempel. Selesai. Bukan begitu dong. Ya, bukan begitu. Itu kegiatan akan berlanjut. Bukan nanti pas saat pelatihan. Bahkan kenaikan kelas pun nanti kelas baru diperkenalkan begitu. Karena bidangnya kita. Setiap kali pembelajaran sejarah ya bikin. Nah, gitu ya. IPS ya, di sejarah itu masuk di IPS dia. Iya. Nah, iya. Berarti di situ. Ya. Sudah tergambar? Iya, Pak. Ya, kita bikin kegiatannya ya. Iya, Pak. Nanti di pertemuan ketiga kita buka itu kegiatannya. Apa kegiatannya? Ya. Betul sudah atau belum? Nah, pokoknya nanti asinkronusnya itu bikin kegiatan. Minimal 4. Tahapannya minimal 3. Ya, ingat itu ya. Minimal 4 kegiatan. Tahapan kegiatan setiap kegiatan minimal 3. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau kurang pasti nilainya kita juga kurang. Ya, kebetulan saya juga pemuji juga biasa. Kalau masih di jabatan struktural kemarin yang urus-urus pelatihan dasar begini, saya urus. Saya jadi pemuji. Makanya saya tahu. Kalau kurang dari situ, paling standar lulus saja. Kalau mutu kegiatan bagus, kalau mutu kegiatan tidak bagus, malah 70. Kalau 70 tidak lulus. Begitu diakumulasi, aduh. Ya. Karena ini 40% nilainya dia. Dari 100% semua kegiatan yang dinilai untuk kita sampai lulus itu ini 40%. Kalau tidak salah saya. Ini paling banyak di seminar ini, laporannya. Ya, biar tepat. Ayo, kita semangat, kita maksimalkan. Itu ya. Oke. Begitu kira-kira. Nina selesai 4 orang. Kasih, Pak. 3 orang. Ya. Masih ada yang mau? Kalau tidak ada yang mau, silakan bertanya. Pak. Ayo, Pak. Ya, ada Aisyah. Ya. Silakan Nur Aisyah dulu kalau begitu. Sabar, Devi. Sabar karena tadi kan saya bilang, ikuti guru itu kan sudah berapa guru? Siapa guru tadi? Iya, Fadli, Hermi. Ikuti saja. Nanti kita perbaiki tinggal sedikit berarti. Nah, kita ke kesehatan dulu. Siapa semua di kesehatan? Cuma 1? 2 orang, Pak. Hah? Sama Herlina. Herlina, siapa lagi? 3 orang sama Kak Mega Triani. Oh, Mega 1, Herlina sama Nur ya. Oke, kita coba di Nur dulu kalau begitu. Silakan Nur, kira-kira apa isunya, apa gagasannya? Kalau saya, Pak, isunya tingginya angka pasien penderita ulkus diabetik di ruangan Bougainville Rumah Sakit Umum Daerah. Sudah core isunya itu? Iya, Pak. Sudah core isu? Iya. Sudah isu inti maksud saya, sudah hasil analisis? Iya, sudah isu intinya, Pak. Nah, ulang dulu kalau begitu. Agak pelan-pelan saja. Bagus kamu punya suara. Supaya saya bisa rekam di sini. Tingginya angka pasien. Tingginya angka pasien penderita ulkus diabetik. Penderita ulkus diabetik. Ulkus Eja. Ulkus ULKUS. Ya. Diabetik.
diabetik ya. Iya, di ruangan Bougainville Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli. Berarti dia fokusnya di ruangan ya. Bougainville ya. Iya. Iya. Bougainville. Tuh, tulisannya gitu ya. Iya, Pak. Bougainville RSUD Udah, Pido Toli-Toli. Mokopido. Iya. Pido Toli-Toli. Ya. Tingginya ya. Iya, Berarti tingginya harus angka dikurangi ya. dari Polkus Bio. Berarti harus dikurangi Iya. ya. Nah, kalau tinggi Iya. berarti harus Nanti direndahkan. nanti ya, Pak. Berarti harus direndahkan. Tinggi kan rendah. Nah, kalau banyak Iya. dikurang. Nanti gagasannya Pak mengurangi angka ulkus diabetik melalui health education tentang Ya, ulkus diabetik melalui media cetak dan cara perawatan lukanya, Pak. ya. Kalau begitu, tunggu dulu kalau begitu. Gagas dulu, gagasan. Tingginya angka pasien. Tingginya angka pasien penderita. Tingginya angka pasien penderita. Ya, gitu ya. Cuk, bisa formulasi kalimat. Bagus begitu ya. Tingginya angka pasien penderita. Ya. Angka pasien penderita ulkus diabetes. Nah, berarti harus dijojo begitu dia. Harus dipercepat begitu. Tingginya angka pasien penderita ulkus diabetes. Nah, gitu ya. Supaya pemahaman kita tetap bahwa itu yang menderita ulkus diabetes itu tinggi. Tingginya angka pasien. Kalau dieja begitu agak bagaimana Pak Jafar ya? Bagus sudah itu ya? Bantu dulu teman-teman. Ya, teman-teman. Tingginya Iya, Pak. angka pasien. Putus jaringan saya, Pak. Jadi ada kedengaran bagus, Pak. Ya, sini. Tingginya angka pasien penderita ulkus diabetik. Diabetik itu kan diabetes, toh? Iya, Pak. Iya. Kalau ini bedanya, Pak, dia sudah luka, Pak. Ulkus. Iya. Nah, kalau diabetes mungkin masih gejalanya. Masih penyakit, Pak. Kalau ini sudah luka. Sudah Iya. parah berarti, toh? Sudah, Pak. Ya. Tingginya angka pasien. Tingginya angka pasien penderita ulkus. Ya. Cuman nanti bisa mau Mega, coba kasih dulu Mega, apa kira-kira? Betulkah begitu? Halo Mega, Ketua PDI. Anaknya Bung Karno. Kenapa, Pak? Bagaimana kira-kira itu? Tingginya angka pasien penderita diabetes. Tingginya angka pasien. Tingginya angka. Kalau sudah kita setujui seperti itu, oke punya, tidak apa-apa. Coba Iya, bantu Pak, dulu. Sudah saya Bantu tanya dulu, sama Aisyah. mentor, Pak. Sudah saya tanya juga sama mentor di ruangan, sudah setuju juga, Pak. Oh, setuju dia, tingginya Iya. angka pasien penderita ulkus diabetik, Diabetik. gitu ya. Iya. Ya, tidak apa-apa, biarlah. Mungkin saya yang kurang apa ya? Tidak apa-apa. Oke, terus gagasannya apa? Gagasannya Mengurangi. mengurangi angka ulkus diabetik, Tunggu. Mengurangi angka ulkus diabetik, mungkin itu angka pasien penderita ulkus diabetik, ya. Mengurangi angka pasien ya. ya, angka pasien penderita ulkus diabetik, Diabetik melalui health education
Apa yang tulisannya? Anu Pak, Health Education, Hah? Health H- Education Pak. H- Health, Health. HLTH. HELTH. Ya, health Ya. apa lagi? Education Pak. Education. Tentang ulkus diabetik melalui media cetak dan cara perawatan luka. Berarti terulang lagi ya. Kalau seperti itu mengurangi angka pasien penderita ulkus diabetik melalui health education saja. Education, Karena sudah di atas penderitanya ulkus, nah? iya, sama nanti ada cara perawatan lukanya juga Pak, nanti dijelaskan. Pada atau di ruangan Bougainville pada rumah sakit gitu ya. Iya. Pak, bisa kan saya tambah anu Pak? Apa? Melalui health education dan cara perawatan luka. Begitu Pak. Kalau health education itu apanya? Baru Dia kayak edukasi dan dia pakai Iya. penyuluhan, terus nanti setelah penyuluhan kita melakukan perawatan luka Pak langsung ke pasiennya. berarti ini masih dalam bentuk penyuluhan, pendidikan. Iya, pendidikan dulu Pak, baru ada actionnya. Ya, baru edukasi dia ya kepada dia, baru action gitu. Iya, Oke, nggak apa-apa. boleh Pak begitu. Tidakkah sudah menyatu kalau edukasi itu untuk setelah itu kita lakukan itu? Health education dan apa? Perawatan perawatan luka luka. gitu. Iya, Perawatan luka. iya Pak. Boleh, boleh. Di ruangan Bougainville pada RSUD Kopido, Tolitoli, gitu ya. Berarti begitu. Coba saya Iya, baca ya, kalau saya rekam tadi. Mengurangi angka pasien penderita ulkus diabetik melalui health education di ruangan Bougainville pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Toli-Toli. Education dan perawatan luka gitu ya di ruangan Pak. Bougainville pada RSD Mokopido Toli-Toli. Iya. Mengurangi angka pasien penderita ulkus diabetik melalui health education dan perawatan luka di ruangan Bougainville pada ya. Tolong yang semua yang berbau bahasa populer atau bahasa luar beri artinya ya, karena semua diminta nanti begitu. Semua nanti diminta begitu. Biasanya kalau di skripsi, kalau skripsi ya, itu arti-arti seperti ini diberikan di latar belakang sana. Tapi karena ini dalam kurung apa itu ya? Health education apa itu ya? Artinya gitu ya. Edukasi Pak, pemberian edukasi. Iya. Edukasi kesehatan. Iya, tidak apa-apa. Nanti kasih taruh dalam kurungnya di situ. Oh, boleh health education dalam kurung edukasi kesehatan begitu. Iya, tidak apa-apa. Itu lebih jelas karena itu laporan sifatnya ya. Semua. Kalau ada bahasa populer ke sifatnya atau bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang menjadi istilah dalam pembuatan laporan ini, beri artinya dia. Itu bedanya kalau dengan skripsi atau tesis ya. Dia ada memang khusus ruang arti. Maksud daripada apa maksudnya ada memang ya. Karena ini bukan skripsi, bukan tesis, tapi dia adalah laporan. Gitu. Ya. Kita rencanakan dulu, baru kita lakukan, baru kita laporkan. Kan cuma begitu istilahnya. Kita rencanakan dulu, kita rancang melalui melalui matriks. Setelah kita rancang, kita lakukan. Kita actionkan, kita aktualisasikan, kita implementasikan, kita terapkan, kita aktualisasikan di sana di lapangan selama 1 bulan atau 30 hari kerja. Setelah itu baru kita buatnya laporannya. Maka diseminarkan laporannya itu. Sebenarnya ujian itu hanya bagian dari penilaian, tapi itu sifatnya seminar. Anda yang sampaikan, ini loh yang saya lakukan di sana. Ini loh yang saya lakukan di sana. Ini buktinya.
Begitu sembunyi. Saya mau lakukan ini, dan ini. Itu. Makanya diinterasikan. Hanya karena ini sifatnya latihan, maka dikaitkanlah dengan nilai-nilai yang kita sudah internalisasi kemarin. Gitu. Semua nilai-nilai dari nilai dasar profesi ASN dari aneka itu kita kaitkan dengan tahapan kegiatan kita. Karena itu yang kita harus habituasikan di lapangan. Bahkan sampai seterusnya. Selama kita jadi pegawai. Bahkan bukan cuma jadi pegawai. Sampai pada akhir hayat kita tetap kita implementasikan nilai itu. Karena itu nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita. Nah, gitu maksudnya. Di laporan ini itu tercatat dia menjadi orang. Yang bagus laporannya, tinggi nilainya. Yang ada buktinya, tinggi nilainya. Kalau tidak ada buktinya, ya bye-bye. Jangan nanti diulang. Ingat, jangan main-main ya. Jangan dipermainkan atau jangan cuma main-main. Maksud saya begini. Sangat siksa kita kalau diulang. Siksa kita kalau diulang. Apa siksanya? Waktu saya masih jadi kepala seksinya ini, kepala seksi saya yang tangani dulu. 6 tahun saya tangani. Seksi pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini ada, kalau dulu prajabatan dengan termasuk latsar ini saya masih pegang sekitar 2 tahun, 3 tahun. Dengan tim 4 itu oleh kepala seksi itu. Nah, ada salah satu kepala seksi mengulang, kasihan dia. Setiap saat konsultasi dengan saya. Saya bilang saya mau apakan, sementara penguji ada jadwalnya lain. Coach ada jadwalnya lain. Nah, kami pun sebagai penyelenggara ada jadwal lain. Mentornya Anda belum tentu juga siap. Nah, ada beberapa komponen di situ. 4 komponen minimal dia harus komunikasikan, harus siap. Untung ada 1 hari. Itu pun sudah kena jam 3 sore. Ya, katakan kalau siap jam 3 sore ini saya sudah hubungin, itu pun capek dengan kita. Saya cuma karena kasihan dia. Kasihan. Kalau kita tidak tolong. Padahal tinggal dia punya urusan itu. Itu sulitnya kalau siksanya kita kalau diulang. Usahakan jangan sampai mengulang. Itu. Jadi perbagus. Maksudnya perbagus itu rancang dengan bagus, kemudian lakukan dengan bagus juga. Perlakuan kita itu akan kita rekam melalui laporan. Nah, semua bukti yang kita lakukan kita harus lampirkan. Tidak boleh tidak. Ya. Saya pun pernah menguji di Morowali Utara waktu itu. Itu enggak. Karena buktinya tidak ada. Hanya persoalan bukti. Alasannya, tertinggal di fotokopi. Mana mungkin tertinggal di fotokopi. Kalau tertinggal, kau fotokopi ulang. Nah, kan kelihatan bohongnya kan. Tunda. Saya komunikasikan dengan coachnya. Nah, bagaimana Pak Coach? Terserah penguji saja. Sudah, saya selaku penguji. Kalau begitu tunda. Sibuk dia baca kita dulu. Ya, saya bilang kalau ada waktuku, saya punya jadwal ini saya punya waktu. Nah, coachnya tidak ada. Nah, gitu kira-kira. Jadi usahakan jangan sampai ada tunda. Jangan. Siksa kita. Kita sudah bisa melakukan tugas kita, masih mengulangi lagi. Karena kalau tidak ada nilai kita. Kalau kita tidak lakukan, tidak ada nilai. Kalau tidak ada nilai, nah sementara kita ini kan mau ke 100%. Mau ke 100%. Begitu. Kemarin saya dengar waktu terlepas dari saya itu ada satu yang Kabupaten Sigi kalau tidak salah. Dia tidak tahu apa atau enggak lah. Saya ingat dia itu kayaknya gugur atau apa. Karena tidak maksimal dia. Jadi ini walaupun bentuknya laporan, tapi bukti itu ya, bukti. Misalnya kita konsultasi dengan mentor. Konsultasi itu apa semua buktinya? Ada list kegiatan yang dia paraf, ada jadwal yang kita bawa itu dia paraf. Itu kumpul saja, itu tidak apa-apa. Nanti pada saat buat laporan, biar cuma tulisan tangannya dia, tidak apa-apa. Lampirkan saja, tidak apa-apa. Sekecil apapun, misalnya si Aisyah misalnya
jadi asisten dokter pada saat PCP. Ya kalau ada resep yang menjadi tugas kita di situ, sesuai dengan tahapan kita, simpan, fotokopi dia, lampirkan. Ya sekecil itu. Kamu mudah saja di fotokopi. Foto, misalnya pada saat kegiatan apa saja di foto kita, foto itu print out saja, baru lampirkan. Kalau itu lengkap, komponen bukti, ya insya Allah. Ya, oke. Bukti itu terutama yang dicari nanti. Kemudian pemahaman kita tentang nilai itu. Kalau saya dulu menguji, saya suruh praktek itu guru. Saya suruh praktek. Karena kita harus tahu, dia ini paham tidak. Bisa diaktualisasikan di sana itu nilai itu. Misalnya, pada saat dia masuk kelas, saya suruh anggap saya sebagai muridmu ya. Ayo, silakan. Masuk apa duluan kamu? Dia, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Ya, gitu. Guru. Begitu juga misalnya di kesehatan. Bahkan kita suruh praktik dia. Anggap saya pasienmu ya. Nah, permisi Pak, apa keluhan? Gitu. Dia tanya keluhan. Oh langsung. Gitu. Ada sikap keramahan kita yang kita bawa. Ada sikap-sikap yang menyentuh daripada pasien atau murid kita yang kita. Sehingga semangat mereka itu ada. Begitu. Nah, kan istilahnya orang kalau orang terlalu meninggi-ninggikan para pegawai ini, guru itu baru lihat wajahnya guru saja, murid itu sudah pintar, sudah bisa membaca. Pasien itu baru lihat wajahnya suster, perawat, bidan, dia sudah sembuh. Apalagi dia pegang-pegang sedikit. Nah, belajar nah ya. Nah, senang dia. Besok dia cari kita. Bila perlu masih di pintu gerbang dia sejemput kita. Bu guru, ayo mari ini gitu. Nah, ada begitu. Begitu juga misalnya yang perawat ini. Dicari. Mana Ibu Aisyah ya? Mana Suster Aisyah ya? Apalagi kalau dia dirawat baru 1 bulan. Bulan ke depan masuk bulan dia dicari gitu. Karena namanya kita begitu ya. Aktualisasi nilai ya. Orang sembuh cepat itu pasti. Tidak cukup kalau namanya diperkirakan 3 hari, paling 1 hari bisa keluar. Karena apa? Fisik itu tergantung semangat hidupnya dia. Ya toh Mega? Bagaimana Pak Jafar ya? Begitu Pak Jafar ya? Cepat sembuh kita kalau dikasih senyum terus toh? Iya Pak. Cepat sembuh. Mantap Pak Jafar ya. Pak Lia. Begitu kira-kira ya. Makanya di sini kita harus tadi Nur Aisyah seperti itu ya, mengurangi angka pasien penderita ulkus diabetik. Diabetik atau diabetes? Diabetik ya. Nah, kalau mengurangi kira-kira, coba kasih gambaran dulu. Kira-kira apa kegiatan yang dilakukan? Kegiatannya Pak, kan nanti ada edukasi dulu Pak. Ya, terus apa lagi? Terus nanti sebelum edukasi Melakukan kita perawatan. dulu ke perawatan. Ya, melakukan perawatan ya. Berarti apa saja yang dilakukan berarti 1 edukasi. Intinya ya. Ya, berarti menyiapkan dulu bahan-bahan edukasi. Kemudian setelah itu masuk pada mengedukasi pasien. Yang ketiga, merawat pasien. Yang keempat, ada evaluasinya, ada mengukurnya. Bagaimana keberhasilannya kira-kira? Apa kira-kira? Ya, di edukasi itu kan kita bisa mengukur pemahamannya dia. Kita kasih edukasi dia, kira-kira apakah melalui format apa yang digunakan? Kalau saya Pak rencananya leaflet atau banner Pak. Bukan, Leafletnya maksud untuk saya dibagi. Ya, apa itu? Maksud saya menguji pemahaman penderita ini. Kan diedukasi kan? Iya. Diedukasi kan dididik dia tentang bagaimana bagaimana
minimal dia mengurangi apa ya, merawat penyakit diabetesnya. Kan kita itu yang kita disuruh, itu yang diberikan pendidikannya ya, diedukasikan ya. Ya. Minimal pasien mengetahui dulu Pak, mengetahui penyakitnya Nah, bagaimana. bagaimana mengukur bahwa dia itu sudah tahu? Diukurin apa itu? Bahwa dia itu sudah tahu. Nanti dievaluasi kembali Pak, ditanyakan Ya, kembali apa kepada alat evaluasinya kira-kira? Nur, alat evaluasinya kira-kira apa yang digunakan? bisa seperti Kuesioner kah atau apa? kuesioner Atau Pak. format dibikin sendiri kemudian pakai contreng ditanya-tanya dia misalnya pada saat evaluasi di edukasi itu, setelah diedukasi ditanya dia apakah dia paham apa yang kita sampaikan atau tidak, atau bagaimana caranya menilai? Apa kira-kira? Mungkin seperti format Pak, nanti ditanya kembali itu bagaimana Oke, pengetahuan silakan. setelah ini. Artinya cari Setelah- satu format ya yang bisa mengukur pemahamannya pasien itu ya, karena kegiatannya kita edukasi. Iya Pak. Ya, buat satu format untuk mengukur dia itu bahwa pasien itu sudah paham tentang apa yang kita edukasikan ke dia. Oke, begitu ya? Iya Pak. Ya, berarti sih sudah. Itu bahan evaluasinya. Berarti salah satunya kegiatan terakhir itu evaluasi ya. Iya Pak. Ya, berarti persiapan, kemudian melakukan edukasi, kemudian melakukan perawatan, kemudian evaluasi. 5 kegiatan berarti ya. Iya. Iya Pak. Ya, oke. Sip. Silakan disusun nanti. Terima kasih Pak. Iya. Oke, pertemuan ketiga kita coba lihat lagi. Apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambah, apa yang harus digeret sedikit, ini tidak boleh. Gitu. Ini harus dibuang sepotong. Ya, oke. Sudah? Nur? Pak. Oke, kalau sudah kita ke Dev tadi. Devi tadi atau Saya siapa lagi? Mega. Mega, oke. Ya, silakan Mega. Ya Pak, Mega. terima kasih. Saya langsung saja untuk ini mensingkat waktu. Ya. Jadi core isunya yang saya ambil penyebaran informasi kesehatan yang belum optimal. Kemudian Kalau begitu, intinya itu, isu intinya. Ya. Iya Pak, Kalau begitu awali dengan penyebaran belum informasi optimalnya. belum. Nah, coba awali belum optimalnya. Belum optimalnya penyebaran informasi kesehatan. Ya, betul-betul. Mega penyuluh. Iya Pak, penyuluh kesehatan. Ya. Di rumah Belum sakit. optimalnya penyebaran informasi Kesehatan. ya. Kesehatan. Kemudian gagal. Tunggu dulu, kasih lengkap dulu. Kasih lengkap dulu Mega. Belum optimalnya penyebaran informasi kesehatan bagi itu saja Pak, siapa? Kesehatan bagi pohon? di rumah Bagi pohon atau bagi siapa? Bagi orang atau bagi pasien atau bagi masyarakat atau bagi siapa? bagi Oh, masyarakat ya. Kesehatan masyarakat, informasi kesehatan. belum optimalnya penyebaran informasi kesehatan bagi masyarakat di Ya, Rumah Sakit Umum Zubaida Bantilan, di RSU di RSU Haja Zubaida Bantilan. Bantilan. Kaptol, ya, Kaptol ya. Ya Pak, Ya, Kabupaten Toli-Toli maksudnya Kaptol. Kaptol. Ya. Gagasannya, apa gagasannya? Pesannya optimalisasi penyebaran informasi kesehatan melalui video Fibernakes, Penyebaran penyebaran informasi kesehatan melalui Fibernakes, informasi kesehatan kepada masyarakat, gitu ya. pada masyarakat Ya, melalui Nobarvikes, apa? nonton bareng. Apa tuh?
Nobar Fikes, Pak. Nobar. Nonton bareng video. Oh, Kan. ya, dipanjangkan saja ya. Di bagus pendek-pendek itu. Yang Iya, panjang Pak. bagus dah. Nonton bareng Video kesehatan. video Kesehatan. kesehatan. Kemudian Nah, leaflet dan sosial media. nonton bareng video kesehatan dan leaflet. Leaflet dan sosial media. Leaflet. Dan sosial media. Oh, kalau begitu koma ya. Nonton bareng video kesehatan, leaflet, dan sosial media. sosial media itu bukan masuk juga video. Berupa ini saja dia, Pak, gambar seperti infografis begitu. Kalau begitu kita fokuskan saja berarti media sosial saja, termasuk video, termasuk leaflet. Kalau Iya. leaflet kan, Pak, dia berupa fisik, Pak. Iya. Fisik. Iya. Betul. Lembaran Atau lembaran media sosial saja. Media sosial itu media. Jadi kayak Facebook sama Instagram. Ya kan media juga tuh melalui media. Tapi nanti kegiatannya membuat aplikasi Facebook, membuat misalnya video, membuat leaflet, gitu kan? Coba dikasih umum dulu dia. Coba kasih di umum. Karena kalau satu-satu begini, aduh. Atau begini, Pak, boleh gagasannya cuma sampai ini, optimalisasi penyebaran informasi kesehatan di rumah sakit umum Zubaida Bantilan. Jadi nanti kegiatannya buat video, buat leaflet, sama buat sosial media. Iya, kalau begitu berarti media saja toh. Karena kalau tidak ada seperti itu, tidak ada melaluinya atau dengannya, tidak punya kreatif, tidak ada inovasinya. Harus ada inovasinya. Melalui apa? Itu inovasinya melalui apa? Oh, melalui media cetak dan elektronik boleh, Pak? Nah, itu aja kalau begitu. Media melalui Media cetak dan media cetak dan elektronik. dan elektronik ya. Pada RS saja. RSU saja. RSU Haja Zubaida Bantilan. Ya, direkam ini. Jangan nanti salah-salah. Justru kami punya tidak rekam baru salah-salah ya. Bantilan. Kaptol ya. Nah, saya baca ya. Optimalisasi penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik di wilayah kerja saja ya, supaya tidak pakai wilayah kerja, Pak, kalau rumah sakit. Langsung saja di rumah sakit. Semua? Oh iya, ya. Oke lah kalau begitu. Sekabupaten berarti. Ya, oke, enggak apa-apa. Ya, Pak. Ya. Berarti masyarakat ini ya? Iya, Pak. Ya, masyarakat. Berarti dibuatnya hanya di rumah sakit saja. Bagaimana mau? Iya, Pak. Ya, mau. Terus bagaimana bisa mereka tahu itu media yang kita gunakan? Bagaimana masyarakat itu bisa tahu media yang kita gunakan? Katakan video. Nah, kalau untuk video bisa lewat ini, Pak, TV di ruang tunggu atau di loket. Oh, berarti kalau begitu. Kalau videonya untuk di loket ruang tunggu. Iya, oke. Artinya karena di situ masyarakat dimaksud adalah masyarakat yang non pasien ya. Keluarga pasien mungkin ya, bisa ya? Pasien. Ya, pasiennya. Oke. Terus itu bagi video. Kalau leaflet? Iya, Pak. Kalau leafletnya bisa di ruang informasi, terus di poli umum sama ruang perawatan. Oke. Apalagi saat tadi? Itu saja. Sosial media.
Sosial media bentuknya apa? Fanspage Facebook sama Instagram Facebook, dan sama Instagram. Ya. Berarti di apa namanya? Di uploadnya di situ ya. iya Pak. Ada memang link umumnya supaya semua masyarakat situ bisa tahu di Facebooknya. Lewat ini Pak pakai apa expander di ruang informasi kan sudah ada di situ tertulis untuk informasi atau informasi kesehatan bisa melalui WA atau Ya. Oke deh, kalau begitu ya tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya ditanya kenapa masyarakat sementara hanya di rumah sakit saja. Ya Pak, iya Bu, ya penguji bahwa masyarakat yang dimaksud itu bukan cuma pasien tetapi pengunjung yang ada di situ baik pasien maupun keluarga pasien. Ya. Iya. Ya, supaya masuk itu yang dinamakan masyarakat, ya. Karena sifatnya penyuluhan. Jadi bukan hanya pasien tapi kepada seluruh masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit itu. Ya? Ya. Iya Oke. Pak. Ya. Oke. Berarti sudah terbayang kita punya kegiatan ya? Sudah Pak. Mega, oke. Nanti pertemuan berikut kita akan periksa itu kegiatan dengan tahapan. Kemudian keterkaitan nilainya. Kalau itu sudah, maju gondrong. Sudah seminar kita siap sudah gitu kan? Oke. Sudah Mega? Iya Pak, sudah. Oke, sarjana kesehatan masyarakat. Ya. Siapa tadi? Sudah ikut juga ini si Anu. Siapa tadi? Satu SKM. Siapa tahu? Hah? Pak. Hah? Oh iya, Ibu Herlina ya, sudah ikut tadi ya. Apa juga Ibu Herlina Tian? Tadi Helmina ya, yang itu ya, yang guru ya, karena ini Herlina. Oh ya. Iya, waktu kita tinggal sedikit. Nah, begini saja. Nanti yang belum kebagian ini kan baru berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 ya, 5 ya. Yang belum kebagian itu kalau untuk penyempurnaannya nanti coba WA saya ya. Kan sudah WA saya ya. Sebelum pertemuan kita. Kapan pertemuan kita lagi ini ya? Selasa ya? Iya, Selasa, Pak. Selasa. Ya, masih banyak waktu. Malam boleh WA saya. Saya angkatan ini Pak dari Toli-Toli. Bimbingannya Bapak. Ini saya punya ini saya punya isu Pak dengan gagasan. Tapi langsung kasih core isu sama gagasan ya. Nah, dengan begitu kita bisa, kalau saya lebih suka kalau Bapak telepon. Itu lebih cepat selesai. Tidak sampai 10 menit itu sudah. Saya siap untuk ditelepon, tapi WA dulu. Ya, kapan ada waktu Pak? Karena kadang kita sibuk juga. Ya, saya biar tengah malam, kalau yang penting siap tengah malam tidak apa-apa. Asal jangan CP atau P-nya yang keberatan nanti ya. Maksudnya calon paitua atau paituan yang keberatan. Atau misalnya Pak Adi sudah, Pak Jafar mungkin maitua yang keberatan dikira cewek lagi ditelepon padahal Pak Muiz. Ya. Apa Jafar? Calon itu mau marah pemilih. Wah dah ya, itu ada ya. Nanti bisa tapi izin sama Petua ya. Jangan tidak izin. Izin Pak. Ini ya. Saya mau telepon ini, saya punya coach Pak. Saya punya coach. Bos. Ya, misalnya kalau masih cowok, masih cewek, kalau pasangannya, kalau teman akrabnya tidak senang, Pak mau bicara langsung? Ya. Bisa bicara langsung. Tidak apa-apa. Mau paituannya, mau calon paituannya, saya mau bicara langsung. Tidak apa-apa. Supaya dia yakin. Artinya jangan sampai rusak gara-gara itu. Putus cinta gara-gara isu. Nanti putus cinta gara-gara isu dan gagasan. Aduh, sungguh tidak baik ya. Kecewa. Kecewa itu stres, tidak bagus. Banyak orang stres itu cepat mati. Ya, stres itu membawa
pendek umur ya. Jadi jangan stres. Saya kira tinggal 4 menit ya. Mungkin bisa satu ini. Masih bisa satu. Ayo Pak. Hah? 4 menit lagi kita. Masih bisa satu Ibu orang. ada izin Pak, Ibu ada mungkin. Oh iya, ayo ada, ayo. Bacakan saja. Ayo. Langsung saja nih Pak. Ya, jangan. Yang tadi isunya Mm. belum optimalnya kemampuan guru menggunakan Tunggu dulu, Pak. Kemampuan guru. Belum optimalnya kemampuan guru menggunakan absensi berbasis online Mm. dalam kegiatan proses pembelajaran. Maksudnya absensi siswa ini Iya, Pak. belum optimalnya. Guru yang belum mampu untuk membuat absensi online untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran itu, Pak. Jadi ini yang Belum jadi optimalnya isunya, kemampuan Pak. guru Kemampuan guru menggunakan menggunakan absensi berbasis online. berbasis online dalam kegiatan proses pembelajaran. Kegiatan Proses proses pembelajaran. pembelajaran. Gagasan Di di SMP Negeri 1 Dako Pemian. Oke, gagasannya Gagasannya meningkatkan kemampuan guru melalui pembuatan absensi online dengan aplikasi Google Form di SMP Negeri 1 Dako Oh, Pemian. dengan aplikasi Di Google Form ya, di SMP Negeri 1 Dako Pemian. ya. Nah, berarti kalau begitu kegiatannya Google Form ya? Iya, Pak, menggunakan aplikasi. Ya, kira-kira bisa 10 hari diajar mereka untuk penggunaan Google Form? Iya, 1 minggu boleh, Pak. 1 minggu. Ya, kalau begitu tambah. Iya. Jangan cuma 1 minggu. Banyak nanti waktu yang tersisa itu. Iya, iya. Ya, kalaupun tidak bisa dikumpul, tidak usah dikumpul. Datangi saja guru itu. Sebaiknya begitu, ya. Mungkin 2 hari 1 orang, 2 hari 1 orang, 2 hari 1 orang. Iya, Pak. Boleh begitu ada ya? Nah, Boleh. datangi dia, jangan sampai dikumpul, karena dikumpul. Datangi Sulit saja, juga. mungkin 2 hari untuk 1 orang sampai dia bisa. Gitu ya? Oke, Pak. Sip, Ya. sip. Atau bahkan 3 hari tidak apa-apa. Berapa orang guru di sana yang butuh itu? Cuma 13, Pak. Nah, 13 berarti 13 bisa maksimal 2 hari 1 orang. 1 hari, 2 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, ada 2 hari. Ya, usahakan sampai dia bisa menggunakan aplikasi itu. Oke? Iya. Yes. Iya, Pak. Nah, ya, Iya, Pak. berarti kegiatannya aplikasi itu. Iya. Ya, buat persiapan, kemudian buat apa lagi? Kemudian Sosialisasi, Pak. ya, minimal Kemudian 4 kegiatan. evaluasi. Iya. Evaluasi 5 dia, kegiatan. ya setiap orang Bagi- langsung dievaluasi saja. Oh, dia Iya. sudah bisa. Beri cara evaluasinya. Saya tidak tahu bagaimana cara evaluasinya. Apakah form atau berupa pantauan atau berupa mengetes di HP-nya sendiri, boleh. Iya, Pak. Yes. Nah, waktu kita sudah habis. Tinggal 1 menit, bisa 1 menit lagi. Ya, oke. Saya kira itu ya. Nanti kita ketemu. Yang belum dapat ini silakan nanti WA saya, tidak apa-apa. Pak Fajar, Bu, siapa lagi ya? Devi, ya. Musahida, boleh di WA nanti saya, ya. Kira-kira seperti dia pertemuan kita ini kita bisa akhiri dan kita bisa melaksanakan kegiatan, menyusun kegiatan dan tahapan kegiatan setelah keterkaitan ini. Gitu ya. Saya Pak. Oke deh, saya kira seperti itu kita punya kegiatan berikutnya. Nanti kita akan coba lihat nanti di pertemuan berikutnya. Saya kira itu, semoga kita tetap sehat walafiat dan bisa melaksanakan tugas kita sebagai sebagai peserta pelatihan dasar TPNS Angkatan 91 Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nining. Dan Waalaikumsalam cantik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Halo. Hai.
Mana Aco? Oke, siap. Untuk Bu Dery dengan Bu Fitri.